Hai, kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran 3. Liburan dilanjutkan menuju taman kota. Benny bermain ayunan di taman kota. Amati gambar berikut dengan cermat. Apa yang sedang mereka lakukan pada gambar di atas? Yang sedang mereka lakukan pada gambar di atas adalah bermain ayunan di taman kota. Selanjutnya, mari kita baca bersama-sama teks berikut ini dengan lafal dan intonasi yang tepat. Bermain di taman kota. Liburan dilanjutkan menuju taman kota. Di taman kota sangat banyak permainan. Salah satunya ayunan. Benny bersama teman-temannya main di taman kota. Di taman kota ada 4 ayunan yang berdekatan. Di ayunan yang berdekatan terdapat 4 siswa yang bermain mainan. Dari kanan ke kiri ada Lani, Siti, Benny, dan Udin yang duduk di ayunan. Di belakang Lani berdiri Dayu untuk mengayunkan. Di belakang Siti berdiri Mei untuk mengayunkan. Di belakang Benny berdiri Edo untuk mengayunkan. Di belakang Udin berdiri teman laki-laki lainnya untuk mengayunkan. Mereka bermain ayunan dengan hati-hati. Teman yang berada di belakang mendorong ayunan dengan perlahan. Setelah beberapa menit dari waktu yang telah ditentukan, mereka bergantian bermain ayunan. Bagaimana anak-anak? Senangkah kalian bermain ayunan? Sekarang kita akan melakukan pengamatan tentang keragaman benda pada ayunan. Boleh! Amatilah gambar berikut. Kemudian, mari kita lakukan pengamatan sederhana berikut. Keragaman benda pada ayunan. Alat dan bahan, tali ayunan, tempat duduk ayunan, dan tiang ayunan. Perhatikan petunjuknya. Lalu kemudian mari kita tuliskan hasil pengamatan. Nomor 1, nama benda, tali ayunan. Ciri-ciri benda, terbuat dari besi kecil yang kuat. Bentuk benda, panjang. Nomor 2, tempat duduk ayunan. Ciri-ciri benda, berwarna biru, terbuat dari kayu. Bentuk benda, segi 4. Nomor 3, tiang ayunan. Ciri-ciri benda, terbuat dari besi yang kuat. Bentuk benda, panjang. Berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa setiap benda memiliki ciri-ciri dan bentuk yang berbeda. Penny, coba lihat ke bawah. Pasirnya bagus ya, seperti pasir di pantai. Benar, ini bisa digunakan untuk membuat kotak tisu pada lapisan luarnya. Selanjutnya, mari kita baca teks berikut ini dengan benar. Mai, aku sudah menggunakan 14 sekop pasir. Pasir yang kugunakan ada 2 jenis yang sama banyak. Berapa sekop pasir yang kugunakan masing-masingnya ya? Oh, begini. 14 sekop pasir kita bagi dengan banyak jenis pasirnya, yaitu ada 2. Maka 14 sekop pasir dibagi dengan 2 jenis pasir, sehingga masing-masingnya ada 7 sekop. Karena 14 dibagi 2 sama dengan 7. Selanjutnya, mari kita baca teks berikut dengan cermat. Katanya tali ayunan ini ada sebanyak 72 tali untuk menggantungkan ayunan. Ada 9 baris ayunan yang terpisah dan masing-masing ayunan terdapat 2 tali. Ada berapa ya banyak ayunan di setiap barisnya? Benar juga ya, kita sudah membagi 2 bilangan. Bagaimana dengan membagi berturut-turut 3 bilangan ya? Wah, kalau begitu bisa diselesaikan dengan membagi 3 kali itu. Bagaimana caranya, Bu? Nah, caranya mudah kok Ananda.
Mulanya bilangan 72 dibagi dengan bilangan 9. Hasil baginya dibagi dengan bilangan 2. Baru diperoleh hasilnya. Jadi 72 dibagi 9 dibagi 2 sama dengan 72 dibagi 9 sama dengan 8. Kemudian 8 dibagi 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Maka 72 dibagi 9 dibagi 2 sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi ada 4 ayunan dalam setiap baris. Berikut merupakan data banyaknya papan tempat duduk pada ayunan yang disediakan oleh pengelola di 5 taman kota yang berbeda. Bantulah Benny menghitung banyak papan di setiap ayunan. Nomor 1. 14 dibagi 7 dibagi 2 sama dengan, kita kerjakan dulu 14 dibagi 7 sama dengan 2. Kemudian 2 kita bagi dengan 2 sama dengan 1. Hai, kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran 4. Benny bersama teman-temannya sudah bermain ayunan. Sekarang ia ingin melakukan permainan lainnya. Benny menuju tempat permainan yang lain. Apa saja permainan yang ada di taman kota? Amati gambar di bawah dengan cermat. Apa yang sedang dilakukan Benny? Yang sedang dilakukan Benny adalah bermain perosotan. Sekarang mari kita dengarkan teks bacaan bermain perosotan untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Bermain perosotan. Ada 2 perosotan bermuara di kolam bola. Bolanya berwarna-warni. Naik ke perosotan menggunakan tangga yang menyamping. Di belakang ada jaring yang terbuat dari tali. Perosotan berada di dekat pohon saga yang memiliki biji berwarna merah. Benny sedang bermain perosotan bersama temannya. Benny sedang melaju di tengah perosotan. Ia tampak gembira dengan tangan direntangkan. Edo sedang siaga di atas perosotan. Di perosotan lain, Dayu sedang berada di tengah perosotan. Ia sedikit tertinggal oleh Benny. Siti tampak siaga di atas perosotan. Mei tampak sedang naik tangga perosotan. Udin sudah di dalam kolam bola tempat muaranya perosotan. Lani juga sudah di dalam kolam bola berwarna. Lani dan Udin sedang berusaha menuju tepi kolam bola. Bu guru mengawasi siswanya. Benda yang terdapat pada permainan perosotan adalah bola berwarna, tangga, perosotan, dan tali. Sekarang, amati percakapan berikut ini dengan seksama. Aku tadi mencoba kedua perosotan. Aku juga menghitung anak tangga sambil naik. Banyak anak tangganya mencapai 12. Berapakah banyak anak tangga pada masing-masing tangga? Wah, ini bisa diselesaikan dengan cara pembagian, yaitu 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi, pada perosotan ada 6 anak tangga. Biji saga yang digunakan oleh siswa untuk membuat keterampilan telah dikumpulkan. Berikut data biji saga yang digunakan untuk bagian yang berbeda masing-masing siswa. Bantulah siswa menghitungnya. Nomor 1, 12 dibagi 2 dibagi 3 sama dengan, kita kerjakan dulu 12 dibagi 2 sama dengan 6. Lalu 6 kita bagi dengan 3 sama dengan 2. Hai, kali ini kita akan belajar tema 2 subtema 4 pembelajaran 5. Benny diminta menyiapkan barisan temannya. Mereka akan melakukan permainan. Amatilah gambar berikut. Apa saja yang dilakukan Benny bersama teman-temannya?
Yang dilakukan Benny bersama teman-temannya adalah bermain estafet bola. Sekarang simaklah cerita berikut ini, catatlah isi cerita yang kamu dengar. Bermain estafet bola. Siswa sedang bermain estafet bola dengan meliukkan badannya ke arah samping kiri. Tim terdiri atas 2 tim. Mereka berbaris dari kiri ke kanan. Bola dipegang dengan 2 tangan di atas kepala dengan tangan yang lurus. Kemudian, badan diliukkan ke kiri untuk memberikan bola kepada teman satu tim. Teman satu tim menerima bola dengan meliukkan badannya ke arah teman di sebelah kanan. Mereka tidak boleh memutar badan. Hal ini dilakukan sampai bola di teman paling kiri. Teman paling kiri kembali meliukkan badannya dan mengoper bola ke arah kanan menuju tempat semula. Tim yang paling cepat akan menang. Benny adalah ketua tim. Ia berdiri di depan. Bola sedang dipegang Benny. Tim lain dipimpin oleh Edo. Edo baru saja memberikan bola ke teman di samping kirinya. Namun, tim Edo terlalu tergesa-gesa sehingga bolanya terjatuh. Mereka harus mengulang lagi. Sedangkan tim Benny melakukan dengan konsentrasi dan cepat. Mereka berhasil menang. Selanjutnya, mari kita lakukan pengamatan sederhana berikut. Sediakan alat dan bahannya. Keragaman benda, alat dan bahan, bola, kayu, dan balon. Perhatikan petunjuknya. Sekarang mari kita tuliskan hasil pengamatan. Nomor 1, nama benda, bola. Ciri-ciri benda, memiliki banyak warna, terbuat dari plastik. Bentuk benda, bulat. Hai, kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran 6. Kunjungan terakhir menuju kebun binatang. Benny bersama teman sekelasnya membeli tiket. Ia ikut antrean yang panjang. Benny ingin menunggangi gajah. Mari kita baca teks bacaan berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Menunggangi gajah. Di kebun binatang Ragunan, Benny ingin menunggangi gajah. Ia bersama guru dan teman lainnya membayar sewa naik gajah. Mereka dipandu oleh pemandu di kebun binatang, khususnya yang bertugas mengurus gajah. Benny berhati-hati menaiki gajah. Langkah menaiki gajah yaitu siapkan gajah dalam posisi kaki menekuk. Gajah akan menekukkan kakinya setelah mendengarkan aba-aba dari pemandu. Pemandu pertama kali menaiki gajah. Penumpangnya akan dibantu menaiki gajah oleh pemandu lainnya. Setelah kaki gajah ditekuk, penumpang langsung menaikinya. Gajah akan berdiri setelah diberi aba-aba oleh pemandu. Caranya dengan menepuk kaki pemandu itu sendiri ke badan gajah. Gajah mengangkat kakinya tanpa merundukkan badan. Setelah berdiri, pemandu kembali menepuk kakinya dan gajah mulai berjalan. Saat berjalan akan terasa sedikit oleng, tetapi lama-kelamaan akan terbiasa. Sekarang perhatikan gambar-gambar berikut, lalu mari kita tuliskan hasil pengamatan. Sepatu boot. Ciri-ciri berwarna coklat, terbuat dari karet atau kulit binatang. Bentuk seperti huruf L dengan lubang di atas untuk memasukkan kaki. Rompi. Ciri-ciri berwarna hitam, terbuat dari kain, karet, atau kulit binatang. Bentuknya seperti kaos. Kacamata. Ciri-cirinya berwarna hitam, terbuat dari kaca atau plastik. Bentuknya melengkung. Helm. Ciri-cirinya berwarna hitam atau biru tua, memiliki ikat. Bentuknya setengah bulat. Tali pelana. Ciri-cirinya berwarna coklat, bentuknya melengkung. Pelana. Ciri-cirinya berwarna coklat,
bentuknya pipih. Pijakan, ciri-cirinya berwarna coklat. Terbuat dari besi dan kain yang kuat. Bentuknya panjang. Kekang, ciri-cirinya berwarna coklat. Diikatkan di kepala kuda. Bentuknya panjang. Penutup mata kuda, ciri-cirinya berwarna coklat. Digunakan untuk menutupi pandangan arah samping kuda. Bentuknya segi empat atau lingkaran. Berdasarkan pengamatan, dapat disimpulkan bahwa setiap benda memiliki ciri-ciri dan bentuk yang berbeda. Sekarang, mari kita dengarkan percakapan berikut ini. Apa ya manfaat mematuhi aturan naik kuda? Agar tidak jatuh saat naik kuda dan agar kuda tidak liar. Kalau akibat tidak mematuhi aturan naik kuda apa? Kuda bisa liar atau memberontak dan membahayakan keselamatan penunggang kuda. Penunggang kuda bisa jatuh. Selanjutnya, berikut adalah data banyak hewan yang akan ditempatkan di kandang yang berbeda. Bantulah petugas kebun binatang untuk menghitung banyak hewan untuk beberapa kandang berikut. Nomor 1, 16 dibagi 8 dibagi 2 sama dengan. Kita kerjakan dulu 16 dibagi 8 sama dengan 2. Lalu 2 kita bagi dengan 2 sama dengan 1. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Membeli buah lalu dibelah. Bersemangatlah dan bersukacitalah. Bye-bye.